Oke, hai semua. Selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Hai Juma, hai Madela, hai Asep, hai Teddy, hai Josh, hai Angie, hai Jessica, hai Effrey. Jumpa lagi. Hai. Oke, ya, oke. Kita tunggu sekejap ya, supaya kawan-kawan lain boleh join kita punya webinar. Hai Muhammad. Hai Eka. Oke. Oke, boleh kita mulakan. Oke, semula lagi. Hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, kami punya presentasi. Semua nampak saya punya skrin ke tidak, dia terang ke tidak, sama saya punya suara boleh dengar ke tidak. Kalau boleh dengar, tolong type dalam chat box supaya saya tahu kalau skrin sama suara boleh dengar terang. Kalau muka saya tidak terang, tidak apalah. Tapi paling penting suara sama screen terang. Oke, thank you Madela, thank you Juma, thank you Asep. Semua balik. Thank you. Hai Devri. Semua balik. Oke. Semua jelas ya? Oke, saya teruskan. Oke, hari ini saya punya slide dia pendek sebab kita punya fokus adalah untuk live charts. Jadi slide saya 7 slide sahaja. Kita akan buat. Hai Devri. Oke, kita akan ulang balik yang apa kita dah belajar selama 2 bulan kah? Ya, 2 bulan ini. Lepas itu kita akan buat aplikasi indikator-indikator yang kita dah belajar dalam live charts nanti untuk cari setup. Oke? Jadi topik kita pada hari ini adalah menggunakan korelasi untuk meningkatkan dagangan Anda. Yaitu kita akan menyambungkan semua yang kita dah belajar untuk cari setup lah. Oke? Oke, sebelum kita teruskan, seperti biasalah kan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini. Mestilah, kalau tidak buang masa ya. Tapi mesti paham, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Tidak ada pasal apa-apa mengenai fokus atau apa-apa signal untuk membeli atau menjual forex lah. Thank you, Devri. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi ya. Kita di sini untuk belajar sahaja. Oke? Semua setuju? Kalau setuju boleh type dalam chat box supaya saya tahu kamu semua faham. Oke, thank you Devri, thank you Josh, thank you Angie, thank you Shi, thank you Jumat. Oke, yang lain tidak paham. Thank you Mamat. Thank you James, ada kawan baru pula. Thank you. Oke, bagus. Thank you Asep. Oke, bagus. Semua setuju ya. Oke. Next. Oke, agenda kita pada hari ini ialah menggunakan korelasi untuk meningkatkan dagangan Anda. Sudah kita bincang tadi. Yang
bermula-mula kita akan memahami korelasi positif dan negatif, yaitu untuk sambungkan semua indikator ini kita mesti faham korelasi yang mana yang kuat dan korelasi mana yang lemah. Lepas tu kita akan tengok korelasi merantas pelbagai rangka masa, yaitu time frame. Kita akan tengok korelasi dalam time frame yang lain. Hai Teddy, selamat datang. Okay. Hai James, ya. Selamat datang. Okay. Lepas tu kita akan menggunakan korelasi yang kita dah belajar ini untuk mengesahkan breakout dan reversal. Okay, kita akan cari setup inilah. Okay, lepas itu kita akan buat sesi Q&A. Tapi tidak payah tunggu sampai sesi Q&A lah, tidak payah malu. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Kalau saya akan jawab kalau saya nampak lah kamu punya soalan. Okay? Okay. Untuk memulakan kita akan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Saya tengok semua yang hadir sini semua pun nama macam pernah nampak, semua tidak ada kawan. Oh, ada juga. Hai Wawin. Kurang kita punya kawan baru, semua pun pernah hadir saya punya webinar, jadi semua sudah kenalkan. Oke, jadi untuk yang tidak kenal, yang pertama join saya punya webinar, saya akan memperkenalkan diri saya. Lama saya punya profil dah hilang. Oke, tidak apa. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Cass, CASS. Saya punya experience dalam trading ada kira 3 tahun lah. Oke, jadi dalam account personal saya punya account trading sendiri, saya manage sebanyak 300,000 US dollar. Oke, jadi selain itu saya sudah lulus ujian FTMO selama 2 kali. Jadi yang tidak tahu apa itu ujian FTMO, ujian ini dia punya kriteria adalah untuk mendapat profit sebanyak 10% dalam sebulan lah. Jadi saya dah lulus 2 kali. Saya dah lulus mungkin dah 4 kali. Jadi saya punya profit dalam trading memang okay. Saya punya agenda, saya di sini untuk mengajar atau berkongsi saya punya experience dengan kamu supaya kamu boleh gabungkan dalam trading strategi kamu punya sendirilah. Okay, jadi kita akan ulang balik apa yang kita sudah belajar selama 2 bulan ini. Yang semua hadir sini, bukan semua lah, tapi kebanyakan yang hadir di sini ada ikut saya dari mula-mula, jadi kamu sepatutnya sudah tahu apa yang saya akan bincang hari ini. Oke, yang pertama kita akan sambungkan bincang tentang tren pasaran. Oke, jadi tren pasaran ini dia ada uptrend atau downtrend. Oke, ini terang ya, ini jelas, ini senang betul. Semua yang hadir sini memang tahu. Oke, lepas itu kalau kamu masih ingat 2 bulan lalu kita ada buat webinar tentang sokongan dan rintangan, yaitu support dan resistance. Oke, jadi support dan resistance dia ada beberapa jenis, yaitu horizontal, dia begini, dia lurus begini. Ada juga support dan resistance menggunakan indikator yaitu Ichimoku Cloud. Oke, jadi Ichimoku Cloud ini boleh dipakai sebagai support dan resistance. Saya lukis di sini, mungkin kamu yang baru itu tidak faham, tapi nanti kita pergi live chat, kamu boleh faham lah. Oke, lepas itu kita ada belajar tentang siri Fibonacci. Oke, ini penting ya. Yang ada hadir saya punya siri webinar tentang siri Fibonacci ini. Boleh tolong saya jawab
Fibonacci retracement ada berapa tahap yang penting? Boleh type kamu punya jawaban dalam chat box. Kamu mesti tahu ya, ini yang pernah hadir. Ya, terima kasih Devri. Saya tahu memang Devri tahu. Mardella sama Devri yang paling on point fokus. Yang lain? Muhammad, James, Josh. Setiap minggu nampak kamu punya nama tapi tidak ingat. Oke, terima kasih Devri sama Madela. Memang ada 5. Jadi Fibonacci retracement ini dia macam V tapi di belakang pendek ya. Nanti kita akan cari pattern Fibonacci retracement dalam charts. Oke, yang tahu itu yang 5 tahap itu boleh bagi saya. Dia punya tahap-tahap yang penting. Oke, terima kasih Devri, betul. Oke, 23.6. 38.2, 50, 61.8, dan akhirnya 7. Terima kasih Asep. Oke, Asep, saya nampak kamu punya jawaban ada 88%, tapi di sini kita tidak pakai 88. Ada juga trader yang pakai, tapi kita tidak biasalah pakai. Jadi yang 5 yang kita fokus adalah yang ini 5, 23.6, 38.2, 50%, 61.8, dan 78.6. Oke, thank you semua. Oke, jadi yang paling asas kamu mesti ingat Fibonacci retracement ini dia adalah tahap dari 0 ke 100. Kamu nampak semua tahap yang ke-5 ini adalah tahap di dalam 0 sampai 100%. Oke? Oke. Fibonacci extension, boleh bagi saya jawaban? Yang masih ingat, boleh tolong type jawaban. Ada berapa tahap yang penting? Terima kasih Devri, memang ada 2 tahap. Jadi Fibonacci retracement ada 5, Fibonacci extension ada 2. Thank you Asep. Jadi yang 2 itu ada ialah, boleh tolong type jawaban? Oke, terima kasih Devri. Oke, Fibonacci extension ini dia macam pattern Nike. Dia macam V, tapi di belakang dia punya V panjang. Dia ada 2 tahap yang penting, yaitu 127.2 dan 161.8. Oke? Jadi Fibonacci extension ini dia punya tahap adalah tahap lebih daripada 100%. Nampak 2 tahap nih dia lebih daripada 100%. Dia 127 dan 161. Oke? Yang ini paling senang lah mau ingat. Oke, lepas itu Fibonacci expansion. Boleh tolong type jawaban yang tahu ada berapa tahap yang penting? Terima kasih Devri. Betul ada 2. Terima kasih Muhammad. Betul, ada 2 tahap yang penting, yaitu, boleh tolong type jawaban? Semua dah lupa. Oh, oke, bagus. Ada lagi? Oke, betul. Oke, jadi dia ada 2 tahap yang penting untuk Fibonacci expansion ini, dia macam pattern N. Oke? Bila kita ambil tool Fibonacci, kita ambil swing low dari depan N dan swing high dari depan pattern N ini, oke? Jadi dia memang ada 2 tahap. Dia punya 2 tahap adalah, to Fibonacci projection. 2 tahap dia adalah negatif 27.2
dan negatif 61.8. Oke. Jadi tahap Fibonacci expansion ini adalah kurang daripada kosong. Oke. Kamu nampak dua tahap ini dia kurang daripada kosong, dia bermula dengan negatif. Oke. Akhirnya Fibonacci projection. Kamu masih ingat tahap yang penting untuk Fibonacci projection? Boleh tolong type dalam chat box. Hai Wani, selamat datang. Tidak apa kalau lambat, asalkan hadir. Oke, Fibonacci projection ini walaupun dia ada 6 tahap, kita hanya tengok 3 yang penting. Ya, terima kasih Devri. Dia memang ada 6 tahap. Oke, Fibonacci projection ini dia juga macam pattern N. Oke, kita ambil swing low di depan, swing high di depan, lepas itu swing low di tengah-tengah. Jadi untuk Fibonacci projection ini dia line daripada Fibonacci retracement, extension sama expansion sebab dia ambil 3 poin untuk cari tahapnya. Oke, dia ada 6 tahap. Tahapnya ya adalah yang tahu jawaban boleh tolong type dalam chat box. Oke, terima kasih Muhammad 61.8. Terima kasih Devri. Ada lagi? Terima kasih 78.6. 100%. 127.2. 161.8 dan akhirnya 200. Oke. Walaupun ada 6 tahap ini, kita hanya fokus 3 yang di depan ini. Oke. Yang penting 3 ini, tapi biasanya ada 6 tahap. Oke. Jadi tahap-tahap Fibonacci projection adalah tahap lebih daripada 61.8. Oke. Jadi apa itu Fibonacci confluence? Fibonacci confluence ini adalah sambungan keempat Fibonacci ini. Oke. Ini adalah nama dia Fibonacci confluence atau korelasi. Oke. Itu saja yang kamu harus tahu. Oke, lepas itu lepas siri Fibonacci, kita sudah bincang tentang RSI sama stochastics. Oke, RSI sama stochastics ini adalah indikator untuk mencari momentum atau untuk mencari tahap overbought dan oversold, yaitu bahasa apa macam cakap ya. Overbought dan oversold, saya harap kamu paham ya. Oke, overbought. Untuk cari overbought, saya type di sini ya supaya kamu boleh. Dan oversold. Oke. Oops, sorry. Saya punya chat hilang. Oke. Lepas itu indikator yang kita akan tengok hari ini untuk sambungkan dengan yang lain, yang kesemua ini adalah Ichimoku Kinko. Hai Doni, selamat datang. Adalah Ichimoku Kinko Hyo adalah Ichimoku Cloud. Ini adalah indikator untuk mencari support dan resistance dan untuk mencari momentum. Oke? Semua boleh faham sekadar sini? Ini teori sahaja ya. Nanti kita pergi live chat, kamu boleh tengok dia lebih jelas lah untuk sesi aplikasi. Sebab sekarang kita bincang tentang teori saja, mungkin dia tidak seberapa jelas. Kalau semua oke, kalau tiada soalan, saya akan sambungkan di live chat ya. Oke? Semua oke? Boleh tolong type dalam chat box supaya saya tahu semua masih bangun atau ada yang sudah tidur.
Okay, thank you. Thank you, Mama. Thank you, Asep. Thank you, Efri. Thank you, Jessica. Thank you, Angie. Thank you, Josh. Oke, saya sambungkan ya. Oke, semua nampak live chats? Ini trading view ya. Semua nampak? Oke, thank you, Doni. Terang. Semua nampak terang? Oke, bagus. Oke, biasanya saya akan hilangkan grid supaya dia lebih terang. Oke, kamu ada P yang kamu mau tengok? Ada Forex P atau apa-apa, indeks kah, atau gold kah yang kamu mau tengok, atau oil? Oke. Wah, oke, semua mau tengok gold. Oke, Doni, Devi, Mardella, Josh, semua pun type gold. Sebentar ya. Oke, gold XAU USD. Sebentar ya, saya punya screen hitam. Ya, saya punya screen stuck. Sebentar ya. Oke, bagus. Oke, XAU USD. Oke, saya mau tahu kamu biasanya trade, kamu pakai time frame mana? Boleh tolong jawab dalam chat box? H4, H1, 15 menit, ada yang daily. Oke, biasanya kalau saya akan tengok H4. Sebab, tapi hari ini H4 tidak seberapa cantik. Kenapa saya cakap dia tidak cantik? Sebab dia sideways. Kalau saya mau cari setup atau trade, saya cari yang dalam trend, downtrend atau uptrend. Supaya dia lebih senang. Kalau sideways, saya tidak seberapa suka trade lah. Jadi kita tengok time frame lain. Mungkin time frame lain 15 menit terlampau kecil. 1 jam pun 1 jam pun macam sideways. Daily, daily boleh lah, tapi kita tengok daily ya, sebab time frame 4 jam yang saya nampak market trending, jadi bagus jangan masuk untuk trade sideways sebab kamu tidak tahu kamu punya trend dia downtrend atau uptrend. Jadi mungkin kadang-kadang susah mau cari dia punya bias. Jadi untuk daily, biasanya saya tarik balik itu saya punya sebentar ya. Saya tarik saya punya slides ke sini. Semua nampak saya punya slides? Semua nampak saya punya slides? Lama saya punya chat box pun hilang. Sebentar ya, semua saya punya chat box hilang. Jadi kamu punya, kalau kamu ada soalan saya tidak nampak. Oh no. Where's my chat box?
Oke. Guys, saya minta maaf ya. Sebab chat box sudah hilang. Oh, oke. Di sini pula. Oke. Oke, semua nampak ya saya punya slide. Oke, kamu mesti ingat ya, bila kita cari setup, kita mesti ikut kriteria ini, yaitu yang pertama cari tren pasaran, lepas itu sokongan dan rintangan, lepas itu siri Fibonacci, lepas itu RSI atau stochastics, dan Ichimoku cloud indicator, oke? Jadi sekarang kita cari trend. Kalau kamu tengok chart ini, kamu rasa dia dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong type jawapan dalam chat box. Kalau kamu nampak, oke, ada yang cakap downtrend, Defree cakap downtrend, Josh cakap uptrend, Asep cakap downtrend, Donnie downtrend, Jessica, Jazzy cakap ranging, tidak salah juga. Jessica cakap uptrend. Oke, kenapa ada yang cakap uptrend, ada yang cakap downtrend, ada yang cakap ranging. Semua pun betul. Oke, kenapa saya cakap betul? Kalau kamu ambil trend line, kamu boleh lukis downtrend dari sini ke sini. Kami cari trend line yang lebih cantik. Oke, di sinilah. Oke, jadi trend line kamu masih ingat itu dia mesti ada sekurang-kurangnya 3 titik ya. Oke, dia mesti sentuh 3 kali. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah trend line yang valid. Ini ada trend line yang boleh dipakai. Oke, lepas itu yang cakap dia uptrend, di sini pun ada trend line. Saya pun nampak trend line dari sini ke sini. Dari sini ke sini, oke, di sini ada 1 kali, dia sentuh 2 kali dan 3 kali. Oke, untuk instrumen gold ini, dia selalu begitu. Dia selalu dalam triangle, yaitu segitiga. Boleh nampak pattern segitiga begini. Triangle. Dia sentiasa dalam triangle. Triangle ialah betul, Jazzy, dia memang trending. Jadi dia trending atau dia bergerak dalam sideways, tapi dia bergerak di dalam triangle ini. Oke? Lepas itu kalau dia sudah sampai hujung triangle ini di sini, hujung di sini, baru dia akan decide kalau dia mau naik ke atas, dia mau tembus ke atas atau tembus ke bawah. Tapi sekarang ini dia dalam triangle, jadi kita fokus harga akan naik turun di dalam bahagian ini, oke? Jadi semua pun betul, dia memang uptrend, dia memang downtrend, dan dia memang ranging. Oke, kenapa saya pilih daily chart dan bukan 4 hours? Sebab untuk 4 hours ini, walaupun dia juga dalam sideways market, tapi dia punya triangle tidak jelas. Oh, actually, dah lukis macam lebih terang ya. Kalau sudah lukis trend line, dia macam terang juga. Oke, jadi kita boleh pakai 4 hours lah. Kalau begini. Oke, lepas kita sudah cari kita punya trend, kita akan cari support dan resistance. Jadi support dan resistance ini adalah horizontal. Jadi dia macam begini ya. Vertical begini, horizontal begini. Oke. Oke, untuk support dan resistance, kita mesti ingat resistance adalah di atas dan support adalah di bawah ya. Jadi harga sekarang di sini, jadi kita punya resistance mesti di atas. Kita cari swing high atau swing low yang paling dekat. Di sini ada satu swing low. Di sini ada satu swing high. Oke. Lepas itu kita cari support. Kita cari swing low yang paling dekat, yaitu inilah, yang ini. Oke. Jadi bila kita tengok nih, dia macam, saya tukar nih ya kepada support. Support,
First resistance, second resistance. Okay. Kalau charts, kita ada chart begini, biasanya saya tidak akan masuk. Kenapa? Sebab kalau harga, walaupun harga gerak, kita punya bias atau kita punya fokus adalah dia akan gerak di dalam support dan resistance ini. Jadi dia akan gerak begini saja. Dia punya movement kecil sahaja. Jadi kalau saya tengok ini, saya akan rasa ini setup memang tidak setup yang tidak bagus. Oke, tidak apa, kita tengok time frame yang lebih besar untuk cari trade yang lebih besar. Kalau kita pakai trade itu tadi itu terlampau dia punya trade profit atau trade itu terlampau pendek, jadi bagus jangan masuk untuk trade itu. Oke, kalau kita tengok daily chart, terus kita punya support dan resistance mesti tukar. Oke, ini saya hilangkan. Di sini adalah support. Di sini ada support, yaitu swing low yang paling dekat. Di sini ada swing low, di sini ada swing low, dia ada satu sentuh, dua sentuh. Kalau kita ambil ini horizontal line, kita tarik balik lagi, dia akan sentuh lagi beberapa kali. Jadi lebih banyak sentuhan, lebih kuat support dan resistance itu. Oke, kita mesti cari support dan resistance yang banyak sentuhan. Oke, jadi di sini ada 1, 2, di sini ada 3. Kalau kita tarik balik lagi, di sini ada 4, 5. Tapi itu apalah, kita tarik sampai di sini sahaja. Whoops, oke. Jadi di sini ada support, di sini ada resistance. Kita punya bias adalah harga akan trade di dalam support dan resistance ini. Kalau dia ada sampai trend line ini, dia akan trade begini, mengikut trend line. Oke? Ini adalah fokus kita ya. Oke, jadi sekarang kamu nampak harga di sini kan? Kita sudah lukis kita punya resistance, kita sudah lukis kita punya support. Boleh tolong jawab dalam chat box, harga lebih dekat dengan support atau lebih dekat dengan resistance? Harga di sini sekarang. Dia lebih dekat dengan support atau resistance? Oke, thank you Asep, thank you Devri. Oke, kalau harga, sebab harga lebih dekat dengan support, memang betul, dia lebih dekat dengan support sebab resistance di sini, support hanya di sini, dekat sahaja. Oke, jadi kita punya fokus atau bias adalah harga akan turun sampai ke support, lepas itu buat pusing balik. Dia akan pusing balik, pergi ke resistance. Oke, dia ada dua scenario, yaitu pertama dia akan sampai ke support, pusing balik, atau dia akan sampai ke support dan tembus buat breakout dan pergi ke trend line, baru dia pusing balik. Oke, ini kita tidak tahu. Jadi itulah sebabnya kita akan buat korelasi atau kita buat sambungan dengan indikator. Oke, dengan menyambungkan indikator-indikator ini, kita boleh tahu kalau harga akan pusing balik di sini atau dia akan buat breakout dan pergi ke trend line. Oke. Jadi untuk buat korelasi atau sambungan, kita masih ingat saya cakap tadi, lepas trend line, lepas support dan resistance, apa yang nomor 3 yang kita sambung untuk mencari setup? Semua tidak tahu. Oke, thank you Asep, thank you Madela, thank you Devri, bagus. Oke, semua masih dengar. Nasib. Oke, bagus. Kita akan sambungkan dengan Fibonacci. Oke, jadi ingat Fibonacci ada 4 kan? Fibonacci retracement, Fibonacci extension, Fibonacci Fibonacci expansion dan Fibonacci projection. Oke,
Di sini saya nampak ada Fibonacci retracement. Nampak? Kamu nampak pattern ini? Oke, ini V ini dia boleh terbalik sebab ini adalah untuk cari uptrend. Kalau kita terbalikkan begini, yaitu untuk cari downtrend. Ini nakitik pun boleh terbalik begini. Ini N pun boleh terbalik begini. Oke? Oke, di sini ada Fibonacci retracement. Nampak? Di sini saya juga nampak Fibonacci 1, 2, 3, Fibonacci projection. Nampak? Di sini Fibonacci projection, Fibonacci retracement. Di sini ada Fibonacci retracement. Ada lagi kamu nampak? Ada apa pattern lagi kamu nampak? Oke, tiada kan? Oke, jadi kita cari Fibonacci retracement dahulu. Dari swing low, tarik ke swing high. Kita pergi ke settings. Kita hilangkan semua. Oops. Hilangkan semua, kita hanya tinggalkan settings tahap-tahap untuk Fibonacci retracement, yaitu 5 tahap yang kita dah bincang tadi. 23.6, 38.2, 50%, 61.8, dan 78.6. Oke, lepas itu kita tengok balik dengan charts. Oke, kamu tengok dia macam 78.6 paling dekat dengan Fibonacci, dengan first support ini, tapi dia masih boleh kira jauh. Oke, kalau dia terlampau jauh, saya tidak akan kira dia ada korelasi lah. Sebab untuk cari kekuatan atau strength, kamu punya support dan resistance, Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci itu haruslah line up atau dia dekat dengan support dan resistance. Tapi untuk contoh ini, 78.6 boleh kira macam jauh. Unless kita tarik first support ini turun, oke, dia masih valid. Dia masih valid. Kita tarik ke sini, dia masih valid. Masih valid. Oke, itu tidak valid sudah. Di sini masih valid. Lepas itu kita ambil rectangle, kita lukis zone ini. Sebab support dan resistance dia bukan hanya satu garisan, dia adalah satu zone. Oke. Jadi yang lain itu kita hilangkan, kita tinggalkan 78.6. Kita tinggalkan 78.6 dan kita cari Fibonacci tahap lain yang boleh sambungkan dengan sini. Oke? Jadi kita pakai Fibonacci projection dari swing high tarik ke swing low, lepas itu tarik ke swing high. Fibonacci projection itu adalah tahap lebih daripada 61.8. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke, yang saya nampak paling dekat adalah 100%. Jadi dari sini kita akan tarik zone ini ke sini. Oke, ini adalah zone ini. Jadi kita punya bias adalah harga akan turun ke dalam zone ini dan pusing balik. Oke, dia akan pusing balik dalam zone ini. Tapi kita mesti identify berapa kuat support ini. Sebab kalau support ini tidak kuat, harga akan tembus ke bawah dan sampai ke trendline ini. Oke, kalau kita identify dan lepas itu first support kita boleh kira dia kuat, harga akan sampai ke sini, lepas itu pusing balik sebab dia punya support kuat, jadi dia tidak cukup kuat untuk tembus support itulah. Oke, lepas kita sudah cari Fibonacci, tahap Fibonacci, ini tidak seberapa cantik lah ya. Kalau yang betul-betul cantik, dia punya Fibonacci tahap semua dalam zone yang sama.
ini dia punya zone macam ada besar sikit. Dia macam besar sikit. Yang tahap yang bagus atau yang paling cantik semua dekat. Dia dekat. Tapi ini dia macam ada jauh sikit. Oke, tapi tidak apa. Ini adalah first support yang kita haruslah take note lah. Oke. Oke, lepas itu, lepas kita sudah sambung Fibonacci keempat, kamu masih ingat indikator yang kita sepatutnya sambungkan dengan dalam kita punya charts? Yang masih ingat boleh type dalam chat box. Lepas trend line, oke, thank you Asep. Thank you Muhammad. Oke, bagus, masih ingat. Oke, kita pakai RSI dan stochastics. Settings untuk stochastics adalah 21, 5, dan 3 ya. Oke, ini adalah settings yang saya biasa pakai. Lepas itu style saya akan hilangkan semua, saya tinggalkan K supaya ada lebih terang. Settings untuk RSI, settings untuk RSI 4 stylenya saya akan hilangkan semua, tinggalkan RSI saja. Inputs boleh pakai 14 atau 21. Oke. Itu up to you lah, oke. Untuk contoh ini 14 boleh dipakai. Oke. Jadi kita sudah keluarkan RSI dan stochastics. Kita tengok kalau RSI sama stochastics dia punya bias adalah apa. Oke, untuk RSI di sini yang paling terang yang saya nampak di sini dia sudah dia mau sampai zone oversold. Oke, kalau kamu nampak di sini selalu harga harga sampai ke zone di sini yang zone merah ini. Harga di dalam charts yang di atas sini, harga akan ada reaction di sini, harga akan naik sedikit. Dia akan naik. Di sini pun bila harga dah sampai garisan ini atau support ini, harga akan naik. Di sini pun harga dah naik. Oke, jadi sekarang dalam indikator stochastics ini, harga macam mau sampai sudah. Dia belum sampai tapi dia mau sampai sudah support dalam stochastics indicator ini, oke? Jadi bila harga sampai di sini, kita punya fokus adalah harga dalam graf ini atau chart ini dia dah sampai di sini, lepas itu dia akan pusing balik, oke? Jadi RSI ini, stochastics ini boleh dipakai. Stochastics punya bias adalah harga akan pusing balik di sini. Oke, jadi RSI ini kita boleh tengok juga. Yang saya nampak adalah trend line. Kamu nampak trend line? Oke, di sini ada trend line untuk uptrend. Jadi bila harga sampai ke trend line ini, dia sentuh trend line ini, kita punya bias atau fokus adalah juga harga akan pusing balik di sini. Oke. Jadi stochastics pun cakap, indikator stochastics pun sekejap ya. Oke, keputusan stochastics adalah dia akan pusing balik. Keputusan dalam RSI ialah dia akan pusing balik. Dalam chart sini harga macam mau sentuh first support sudah. Lepas itu kita sambungkan dengan Ichimoku Cloud. Oke, Ichimoku Cloud ini dia cakap harga dalam downtrend. Oke, jadi Ichimoku Cloud ini tidak boleh pakai atau dia punya keputusan
line dengan RSI sama stochastics. Okay? Sebab untuk stochastics kita punya bias dia akan sampai sini pusing balik. Untuk RSI kita punya bias dia akan sampai trend line dan pusing balik. Untuk charts di sini kita punya bias adalah dia akan sampai first support dan pusing balik. Okay? Tapi Ichimoku ini dia punya bias atau keputusan adalah harga akan turun. Jadi Ichimoku dia cakap line dengan RSI dengan stochastic, jadi kita tidak boleh pakai. Oke, setup yang bagus, semua 4 akan align lah. Semua keempat indikator yang kita pakai akan cakap dia dalam uptrend atau akan cakap dia dalam downtrend. Tapi untuk contoh ini ada 1 yang cakap dia akan pusing balik, 2 yang cakap dia akan pusing balik, 3 di sini akan cakap dia pusing balik, tapi Ichimoku dia cakap dia tidak akan pusing balik, dia dalam downtrend. Jadi Ichimoku ini kalau kita ambil peratus yang harga akan pusing balik di sini, macam kira sini 25%, di sini 25%, dan di sini 25% dan Ichimoku 25%. Jadi kita punya keputusan adalah kita ada 75% peluang dan harga akan sampai ke first support dan pusing balik dalam uptrend. Oke? Oke, ini adalah cara saya cari setup untuk trades. Oke, jadi untuk goal ini, take note-nya, kalau dia dah sampai first support, kemungkinan besar, kemungkinan 75% dia akan pusing balik di sini. Jadi di sini boleh masuk entry untuk buy atau sell. Boleh tolong jawab dalam soalan chat box. Supaya saya tahu kamu semua masih paham. Oke, thank you. Oke, bagus. Semua paham. Terima kasih Jumat, terima kasih Asep, Josh, Angie, Joesh, Defri. Thank you Defri, betul. Ini kita punya bias adalah untuk buy gold, oke? Kejapnya, apakah Ichimoku akurat? Oke, ada page yang kamu mau tengok lagi? Kamu masih ingat ya, sebab Ichimoku ini dia cakap yang lain. Jadi kita punya peluang untuk buy di sini adalah 75% saja ya. Oke, jadi saya punya confidence level 75% saja, oke? Tidak semestinya betul, oke? Tapi ada peluang yang besar dia betul. Oke, Defri GBP USD. Hai Doni, apakah Ichimoku ini dia sangat accurate. Ichimoku ini memang saya selalu pakailah. Jadi dia memang boleh dipercayakan. GBP USD. Kenapa GBP USD? Oke. GBP USD Ichimoku Cloud hilangkan dulu supaya kita tidak bingung. Oke. Yang pertamanya kita akan cari trend seperti biasa. Cari trend dahulu. Kamu nampak trend dia uptrend atau downtrend? Boleh bagi tahu dalam chat box. Boleh tolong jawab dalam chat box kalau kamu nampak downtrend atau uptrend. Oke, thank you Juma, thank you Doni, thank you Defri, thank you Muhammad. Oke, betul dia dalam downtrend. Ini Pak, dia terang betul dia punya downtrend. Oke, mungkin dia punya downtrend tidak seberapa cantik lah sebab ingat downtrend, kalau kita lukis trend line dia mesti sentuh 3 kali, 1, 2, 3, tapi
dia punya sentuh kedua ini dia macam tidak sentuh, tapi dia apa? Oke, kita masih boleh kira lah sebab dia dekat. Jadi ini like tidak seberapa cantik. Yang paling cantik dia sentuh lah, oke? Oke, tidak apa. Oke. Kalau kita tidak boleh lukis downtrend tidak apa, macam boleh lukis channel. Channel itu adalah untuk cari trend juga. Channel. Oke, boleh valid. Oke. Kalau kita lukis trend line, dia mesti ada 3 sentuhannya. Tapi kalau kita lukis channel, dia hanya ada 2. Kalau 2 sentuhan di atas dan 2 sentuhan di bawah, dia boleh kira valid sudah. Oke. Jadi kalau kita pakai channel ini macam cantik lah. Dia cantik sebab dia baru saja sentuh channel support channel ini. Jadi kalau kita pakai channel, kita punya bias atau fokus adalah harga akan naik turun atau trade di dalam channel inilah. Jadi yang saya nampak, saya rasa cantik di sini harga baru saja sentuh support di channel ini. Jadi fokus kita adalah untuk naik ke sini kan, sebab dia baru saja sentuh zone di bawah. Jadi kita harap dia sekarang akan naik ke zone di atas. Oke, tapi untuk cari konfirmasi, kita mesti sambungkan dengan korelasi, dengan support dan resistance, dengan apa-apa yang indikator yang kita sudah belajar. Oke, kita cari support dan resistance dahulu. Dia kecil, sorry. Oke, di sini ada support, resistance, sorry. Di sini ada resistance. Ingat ya, untuk cari support dan resistance, yang paling senang teknik cari support dan resistance, kita cari swing high dan swing low. Oke, jadi di sini ada satu swing low. Ini boleh dikira sebagai resistance. Lepas itu di sini pun ada swing low. Oke. Di sini ada swing low. Mungkin ini boleh ditarik. Oke, tidak boleh. Lepas itu di sini ada swing high. Oke. Ini adalah kita punya support dan ini adalah kita punya resistance. Oke. Oke, sekarang kita punya bias adalah harga akan naik dari sini. Lepas itu sampai ke sini. Mungkin kami masih tidak tahu, harap dia tembus, lepas itu pergi ke second resistance. Oke, tapi kalau dia tidak tembus, kita punya bias adalah di sini dia akan pusing balik. Oke, jadi ini kami masih tidak tahu. Untuk cari kalau opportunity untuk tengok kalau dia akan tembus di sini ke tidak, kita mesti sambungkan dengan Fibonacci, indikator dan yang lain-lain untuk cari kekuatan resistance ini. Kalau resistance ini kuat, harga sampai sini dia akan pusing balik. Tapi kalau dia lemah, harga sampai sini dia akan tembus. Oke? Jadi kita sudah cari kita punya support dan resistance, kita cari kita punya Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci. Oke, di sini kamu nampak Fibonacci apa ya? Fibonacci retracement, extension, expansion, dan projection. Dalam chat ini kamu boleh nampak apa jenis Fibonacci. Boleh tolong type dalam chat box. Semua tidak nampak pattern. Dia terang betul tahu. Pattern Nike. Oke, thank you Muhammad. Betul. Memang ada pattern Nike di sini. Pattern Nike begini kan. Ya, thank you Devi expansion. Tapi dia punya pattern Nike terbalik. Oke, di sini. Kamu nampak? Jadi kamu mesti training kamu punya mata untuk
cari pattern-pattern ini sebab tahap Fibonacci ini memang penting. Kalau kamu boleh cari pattern ini dalam chart, kamu punya ability untuk cari tahap Fibonacci lebih senang. Oke, jadi di sini ada Fibonacci extension yaitu pattern Nike. Ada lagi? Saya nampak juga di sini ada Fibonacci expansion. Projection atau expansion yang N itu. Nampak? Nampak? Oke. Tidak apa, saya akan sambungkan sebab tidak cukup masa sudah. Oke, di sini ada Nike tick. Dari swing low tarik ke swing high. Kamu mesti ingat Fibonacci extension itu adalah lebih daripada 100. Jadi 1.27 dan 161.8. Oke, 161.8 ini dia dekat dengan first support. Actually first support ini boleh tarik ke bawah sampai week. Oke. Lepas itu 127 ini dia tidak boleh pakai sudah sebab harga sudah tembus. Dia sudah tembus 127 ini. Jadi kita hanya pakai 161, oke? Jadi 161 ini 127 ini kita hilangkan. Kita tinggalkan 161 saja. Oke, lepas itu kita cari Fibonacci expansion. Fibonacci expansion itu adalah tahap kurang daripada kosong yaitu negatif. Oke, dua-dua pun jauh. Kamu nampak dua-dua tahap ini dia jauh dari support dan resistance. Jadi tidak boleh dipakai, kita hilangkan. Kalau dia jauh jangan paksa ya. Oke, jangan paksa. Kalau dia dekat baru kamu pakai tahap Fibonacci itu. Kalau dia jauh jangan paksa. Oke, lepas itu ada Fibonacci projection. Dari swing high tarik ke swing low ke swing high. Lepas itu oke. 127.2 dia dekat dengan first support, kita boleh lukis satu zone di sini. Jadi untuk first support ini dia ada dua tahap yang dekat dengan first support. Jadi first support ini kita boleh kira dia macam tahap yang kuat lah. Kalau harga dah sampai di sini dia akan pusing balik. Dan memang betul harga sudah sampai di sini dan dia betul-betul macam sudah pusing balik di sini. Oke? Nampak? Harga sentuh zone ini, lepas itu dia pusing balik. Oke, lepas itu sekarang harga sudah pusing balik kan. Kita haruslah project harga akan pusing balik sampai ke mana. Oke, kita punya bias sekarang adalah harga akan pusing balik ke first resistance. Tapi kita mesti pakai Fibonacci untuk cari, untuk decide kalau harga dah sampai ke first resistance, dia boleh tembus first resistance ini atau dia akan pusing balik. Oke, kita pakai Fibonacci retracement ini. Dari swing high tarik ke swing low. Kita keluarkan semua tahap Fibonacci retracement. Oke, 50 itu dekat, 23.6 pun dekat. Oke, yang lain boleh hilangkan. 50 dekat dengan second resistance dan 23 ini dekat dengan first resistance. Dia tidak seberapa dekat lah, can be better. Tapi tidak apa. Sekadar sini dia paling dekat sudah. Oke. Pas itu kita boleh pakai Fibonacci projection. Cari 61. Oke, semua pun. Oke, kamu nampak 78.6 dia ngam-ngam dia sampai ke second resistance ini. Jadi
lepas saya sudah lukiskan atau plot Fibonacci tahap ini, saya punya keputusan atau conclusion saya adalah Fibonacci second resistance ini memang kuat sebab ada 2 Fibonacci tahap yang dekat dengan second resistance ini. Tapi untuk first resistance ini dia tidak seberapa kuat sebab dia hanya ada 1 Fibonacci tahap yang dekat dengan dia. Lepas itu dia tidak seberapa dekat juga, dia macam ada juga distance sedikit. Oke, jadi kalau nanti sebab harga sudah pusing kan, harga sudah pusing di sini. Kalau dia pusing sudah dia sampai sini, saya punya bias adalah dia sampai sini, saya rasa dia akan tembus. Dia akan tembus dan dia akan pergi ke second resistance. Dari second resistance baru dia mungkin akan pusing balik. Sebab first resistance ini dia macam tidak seberapa kuat. Oke? Oke, kita sambungkan dengan RSI, dengan stochastics, dengan Ichimoku Cloud. Oke, Ichimoku Cloud ini dia punya indikator cakap harga dalam downtrend, tidak apa. Nanti kalau harga pusing balik, dia akan sampai ke cloud ini dan kemungkinan besar dia akan pusing balik. Jadi second resistance ini dia memang zone yang kuat, oke? Saya punya bias sekarang adalah harga akan sampai ke second resistance dan pusing balik di sini. First resistance ini macam tidak seberapa kuat. Jadi kita boleh hilangkan first resistance ini. Oke. Jadi kita tengok stochastics, dia cakap apa keputusan stochastics. Oke, stochastics pun cakap harga baru saja pusing balik di sini. Dia pusing balik. Dia sudah sampai zone yang paling rendah. Sekarang kita punya bias adalah stochastics akan naik balik di sini. Sebab kalau dia sudah sampai di bawah, mestilah dia pusing balik naik ke atas kan. Lepas tu, jadi di sini kita punya bias memang dia boleh masuk untuk buy sampai resistance inilah, oke? Untuk RSI pun RSI indicator pun dia dalam uptrend. Dia dalam uptrend. Jadi RSI, stochastics sama graphical semua pun cakap harga akan naik dari zone di sini. Oke? Oke, ini adalah cara saya cari setup saya. Saya harap semua faham. Kalau tidak seberapa jelas ini memang mesti praktis lah. Ini bukan kamu tengok join webinar satu kali terus masuk otak terus profesional. Oke, ini kamu mesti buat training sendiri di rumah. Sambungkan trendline, support resistance, Fibonacci indicator. Sambungkan semua ini korelasi ini. Lepas tu baru kamu cari kamu punya setup. Oke? Oke, jadi harap semua dapat informasi yang berguna. Saya jumpa lagi minggu depannya. Saya sudah lupa saya punya topik minggu depan. Tidak apa. Jumpa minggu depannya. Ya. Oke, masa yang sama. Oke, terima kasih semua untuk terima kasih join saya punya webinar. Jumpa lagi minggu depannya. Oke, take care semua. Thank you Asep. Thank you Jumat. Thank you Defri. Thank you Jazzy. Thank you Madela. Thank you Josh, Angie. Oke, thank you. Oke, bye. Bye semua.